Selamat datang di channel Literatus. Inilah alasan menohok, mengapa Jessica memilih PK, dan menolak Gracie. Jessica, kini telah menjalani 8 tahun penjara, dari vonis 20 tahun penjara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Perempuan yang dituduh membunuh sahabatnya sendiri, dengan menggunakan racun sianida ini, kini mendapatkan dukungan moral yang begitu besar, dari berbagai kalangan masyarakat, yang masih merindukan keadilan atas perkara kopi sianida. Tagar keadilan untuk Jessica, sudah bergema di mana-mana. Bahkan, di DPR pernah membahas terkait kasus Jessica, dan anggota DPR menilai peradilan atas Jessica, sebagai peradilan sesat. Menariknya lagi, Beni Kabur Harman menuturkan bahwa, di Indonesia, keadilan dimungkinkan dicapai, jika memiliki uang, kekuasaan, dan viral. Keadilan itu ditentukan oleh uang. Maka orang bilang, no money, no justice. Kan gitu. Ditentukan oleh uang, maka disebut no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik. Yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Tidak hanya no viral, no justice, tetapi no power juga, no justice. Dalam perkara kasus Jessica, ada 2 jalan yang diupayakan demi membebaskan Jessica, yaitu jalur Gracie dan jalur PK kembali. Gracie merupakan bentuk pengampunan hukum yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana. Gracie dapat diberikan dengan syarat terpidana mengakui kesalahannya. Sedangkan PK adalah upaya hukum melalui pengadilan untuk menguji kembali putusan pengadilan yang sudah inkrah. PK dapat diajukan ketika terpidana memiliki bukti hukum baru atau novum. Sebagaimana diketahui bersama, jalur Gracie diupayakan secara serius oleh pengacara senior, Hotman Paris. Bahkan, Hotman Paris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggeruduk Instagram Presiden Jokowi, agar Jessica dapat diberi Gracie. Sementara itu, pihak Jessica, melalui kuasa hukumnya, mengupayakan PK kembali, yaitu PK ketiga. Terkait PK, ada perbedaan pendapat yang cukup tajam, antara Hotman Paris, dengan Komarudin Simanjuntak. Hotman Paris memiliki pandangan bahwa, Jessica tidak lagi dapat melakukan PK. PK hanya dapat dilakukan sekali. Jadi tadi pendapat kuasa hukumnya bahwa dibuka kembali nggak bisa karena PK hanya boleh sekali. Jadi ada pernah kejadian begini, dulu PK itu tidak ada. Inilah kasus Sengkon dan Karta. Ya. Si Sengkon dituduh membunuh, ya, divonis sampai kasasi. Masuklah dia di penjara, di lembaga permasyarakatan. Tahu di penjara, dia ketemu orang yang membunuh mengaku. Ya. Waktu itu belum ada lembaga PK, akhirnya dia ajukanlah PK dan dia bebas. PK hanya boleh sekali. Sementara itu, Komarudin merujuk pada putusan MK, yang memutuskan bahwa PK dapat dilakukan lebih dari 1 kali, khusus untuk perkara pidana. Jessica bingung, disuruh mengaku apa? Kalau dia disuruh mengaku untuk memohon kepada Presiden, mengaku apa? Maka kata mengaku tidak pas. Harusnya adalah PK ketiga. Terkait batas pengajuan peninjauan kembali, atau PK, terdapat persoalan. MK, dalam putusannya nomor 34 tahun 2013, telah memutuskan bahwa PK dapat diajukan berkali-kali, dalam perkara pidana. Sementara itu, MA mencari-cari masalah dengan menerbitkan SEMA nomor 7 tahun 2014, yang menetapkan PK hanya dapat dilakukan sekali. Padahal, putusan MK sifatnya final dan mengikat, sehingga putusan MK lah yang seharusnya berlaku. Artinya, perkara pidana boleh mengajukan PK berkali-kali. Berlaku juga dalam kasus Jessica.
Jika dicermati, jalan yang paling mudah ditempuh Jessica adalah dengan mengajukan gerasi ke Presiden, sebagaimana sering didengungkan oleh Hotman Paris. Only way adalah gerasi ke Presiden. Tentu kalau gerasi harus mengaku bersalah. Tapi what's the problem? Kalau misalnya gerasi langsung bebas ya sama aja kan? Sementara itu, upaya PK sulit dilakukan karena harus memiliki bukti-bukti baru guna membatalkan putusan tetap yang telah diputuskan pengadilan dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tertinggi Mahkamah Agung. Terkait upaya PK, sebagaimana diketahui bersama, ada beberapa upaya hukum yang dilakukan pihak Jessica untuk dapat memenangkan PK. Upaya-upaya hukum yang dilakukan adalah dengan melaporkan beberapa pihak yang dinilai sejak awal merugikan Jessica dalam kasus kopi sianida. Inilah 4 orang yang sangat mencurigakan dan patut dilaporkan oleh pihak Jessica. Pertama, Edi Darmawan. Edi Darmawan, ayah Mirna, menjadi salah satu sosok yang paling berperan dalam kasus kopi sianida yang menjadikan Jessica sebagai pelaku tunggal. Gelagat Edi, sebagaimana diketahui bersama, sangatlah mencurigakan. Sebenarnya, ada 2 gelagat Edi Darmawan yang besar kemungkinan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, mengaku memiliki botol tempat menyimpan racun sianida. Sejak awal kasus kopi sianida bergulir, Edi Darmawan pernah melakukan tindakan yang menghebohkan publik, yaitu menunjukkan sebuah botol yang menurutnya sebagai tempat Jessica menyimpan racun sianida. Padahal, sejak awal penyelidikan, penyidik tidak pernah menemukan botol tempat menyimpan sianida. Bahkan, penyidik hingga kini tidak pernah tahu dari mana sianida itu didapatkan. Apa yang dilakukan Edi tentu saja sangat aneh, karena ia memiliki barang bukti kejahatan, tetapi tidak pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Artinya, ia menyembunyikan barang bukti suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaku memiliki rekaman CCTV tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Pengakuan Edi ini dilakukan pada suatu acara, yakni acara wawancara dengan Karni Ilyas. Ketika Edi menunjukkan video rekaman CCTV, yang mana ada tangan yang ia anggap tangan Jessica yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas Mirna, pembawa acara Karni Ilyas kaget bukan kepalang. Publik juga tentu saja sangat kaget dengan video rekaman CCTV yang ditunjukkan Edi Darmawan tersebut. Bagaimana mungkin Edi memiliki sebuah video rekaman CCTV terkait suatu tindak kejahatan, yang notabene Edi bukanlah siapa-siapa. Barang-barang bukti sudah seharusnya hanya dimiliki oleh penyidik. Kedua tindakan Edi, yaitu memiliki botol sianida dan memiliki video rekaman CCTV rahasia, merupakan tindakan pelanggaran hukum yakni menyembunyikan barang bukti. Pasal 221, 1, kedua KUHP, menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain KUHP, juga diperkuat oleh Pasal 32 Ayat 1 UIT. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik. Khusus untuk Edi Darmawan, pihak Jessica melalui ratusan pengacara, telah melaporkan Edi Darmawan, meski hingga kini belum ditindaklanjuti oleh polisi. Ketiga, Profesor Edi Hiaryej. Sebagaimana diketahui bersama, Profesor Edi adalah salah satu profesor muda yang memiliki intelektual mapan. Ia harus diakui sebagai salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan intelek mumpuni. Tidak heran, selama karirnya sebagai akademisi, ia telah 800-an kali menjadi saksi ahli. Profesor Edi juga kental dikenal publik sebagai saksi ahli kasus kopi sianida, yang paling getol menyuarakan bahwa Jessica Wongsolah pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Adapun 2 pernyataan Profesor Edi yang diduga kuat sebagai bentuk fitnah dan penghinaan. Pertama, mengatakan Jessica telah pergi ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian kematian Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat berbahaya. Bayangkan ketika dia memberikan kesaksian sesat ini di pengadilan dan majelis hakim mempercayainya. Bukankah ini sangat fatal? Kalau Profesor Edi memberikan keterangan ini di pengadilan, maka sudah tentu ia telah memberikan kesaksian palsu.
Menurut pasal 174 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap kesaksian palsu diancam dengan penjara 7 tahun. Pernyataan Profesor Edi yang menyesatkan, yakni tentang Jessica sudah datang ke Cafe Oliver 3 hari sebelum peristiwa kematian Mirna, pada akhirnya diakui Profesor Edi sebagai kekeliruan. Kedua, mengatakan kalau bukan Jessica yang membunuh Mirna, apakah hantu? Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat-sangat fatal dan berbahaya. Bagaimana mungkin seorang saksi ahli menghakimi seseorang dengan begitu buta? Padahal, proses persidangan Jessica yang amat rumit dan menyita waktu, tidak pernah mampu membuktikan bahwa Jessica memang benar-benar orang yang telah meracuni sahabatnya Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang berdasarkan gerak-gerik Jessica di lokasi ini terlalu bersifat menghakimi. Padahal, Profesor Edi tidak memiliki hak untuk memberi penghakiman seperti itu. Lagi pula, Profesor Edi seharusnya hanya berfokus pada urusan hukum pidana, sesuai keahliannya, bukan menjadi ahli di segala bidang. Kedua pernyataan di atas dapat diduga kuat sebagai bentuk tindakan melanggar hukum yakni fitnah dan penghinaan. Profesor Edi dapat dikategorikan melanggar pasal 310 ayat 1 dan 311 KUHP. Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 311 KUHP tentang fitnah menyatakan, tindakan menyebarkan kabar bohong, atau tuduhan tidak benar, terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Ketiga, Hakim Binsar Gultom. Sebagaimana diketahui, Aliansi Advokat telah mendatangi Komisi Yudisial atau KY, selaku institusi etik para hakim, untuk melaporkan Hakim Binsar Gultom yang mengadili kasus Jessica. Hakim yang satu ini dilaporkan karena dinilai melanggar kode etik hakim. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Binsar Gultom adalah ketika memberikan pendapat tentang kasus Jessica pada acara Rosi, Kompas TV. Mari kita lihat kode etik yang dinilai dilanggar oleh Hakim Binsar Gultom. Kode etik para hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam bagian berperilaku arif dan bijaksana, terutama dalam pemberian pendapat atau keterangan kepada publik, diterangkan bahwa hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Peluang Hakim Binsar Gultom mendapatkan sanksi dari KY terbilang cukup terbuka lebar karena pendapat dan komentar yang diberikannya pada acara Rosi adalah kelakuan yang dilarang di dalam kode etik para hakim. Keempat, Krisnamurti. Adapun dua pernyataan Krisnamurti yang dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran. Pertama, terkait alat bukti penetapan tersangka. Pernyataan aneh ini dikatakan Krisnamurti kepada awak media ketika ia melakukan jumpa pers. Pada waktu salah seorang awak media bertanya terkait syarat dua alat bukti dalam penetapan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti mengatakan bahwa syarat dua alat bukti sifatnya normatif. Satu bukti saja sudah cukup. Alat bukti Pak, kemungkinan apa ya Pak? yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Padahal, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal dua alat bukti. Pernyataan polisi yang berpengalaman, juga berpangkat kombes seperti ini, tentu sangat aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin mentersangkakan seseorang, dengan cara melanggar hukum? Kedua, terkait tidak dilakukan otopsi dan menolak otopsi ulang. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida.
Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka, dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers, dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa, ternyata Krishna menolak, ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut. Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah, no otopsi, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kedua hal yang dilakukan oleh Krisnamurti, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, yakni obstruction of justice, sebagai tertuang dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana, atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus, atau untuk sementara waktu, diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Namun demikian, meski mengajukan gerasi itu mudah, dan upaya PK itu sulit, Jessica selaku terpidana, tetap bersikukuh memilih jalur PK. Patutlah kita bertanya, alasan apa Jessica menolak gerasi? Alasan Jessica menolak gerasi, sangatlah sederhana. Bahkan mungkin dapat dikatakan mulia, yaitu, Jessica tidak mau memenuhi syarat utama gerasi, yakni, mengakui perbuatan. Artinya, ketika Jessica mengajukan gerasi ke Presiden, maka Jessica harus mengakui bahwa, ia memang orang yang telah membunuh Mirna, dengan menggunakan racun sianida. Inilah yang paling menohok dari Jessica, ia menolak untuk mengakui bahwa, dirinya lah yang memang telah meracuni sahabatnya Mirna Salihin. Jessica katakan, bagaimana mungkin saya mengakui perbuatan, yang tidak saya lakukan? Sikap Jessica, patutlah diacungi jempol, karena ia berani mempertahankan suara hatinya. Jangan lupa dukung channel ini.